Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Jumpa lagi dengan saya, Sri Haryati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kebumen. Kali ini dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Sebagai guru penggerak, kita harus tahu nilai-nilai yang harus ada dalam diri kita, antara lain berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Aktivitas yang saya lakukan sebagai perwujudan nilai guru penggerak setelah menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun, antara lain sebagai berikut. Nilai berpihak pada murid. Yang pertama, menghadirkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, bukan sesuai keinginan pendidik. 2. Mengutamakan perkembangan peserta didik sebagai acuan utamanya. Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru mempertimbangkan dengan betul perkembangan peserta didik. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun sendiri pengetahuannya. Bukan guru yang menjejali informasi-informasi untuk dipelajari murid. Implementasi di kelas. Yang pertama, kegiatan belajar sambil bermain. Kebetulan saya mengajar di kelas 4, di mana anak-anak masih senang dengan kegiatan bermain. Oleh karena itu, saya melaksanakan pembelajaran dengan kegiatan belajar sambil bermain di dalam kelas. Yang kedua, penelitian sederhana untuk meningkatkan keterampilan ilmiah. Jadi anak-anak mencari sendiri informasi dan konsep yang dipelajari, bukan menerima dari gurunya. Yang ketiga, kita tetap harus mengenalkan teknologi dalam pembelajaran, mengingat sekarang semua serba canggih, semua serba teknologi, sehingga anak-anak harus dibekali juga dengan kemampuan mengoperasikan teknologi. Nilai yang kedua, mandiri. Perwujudannya menjadi guru yang memiliki rasa percaya diri dan yakin akan potensi dirinya. Jadi menjadi guru penggerak tidak boleh minder, tetapi harus yakin dan menggali terus potensi yang ada pada diri kita. Yang kedua, menjadi guru yang terbuka dan memiliki inisiatif untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri. Sehingga menjadi guru penggerak harus mau mengikuti perkembangan zaman, harus mau mengikuti peraturan-peraturan dan perkembangan yang ada. Yang ketiga, menjadi guru yang bertanggung jawab dan siap menerima segala perubahan. Saya yakin perubahan-perubahan itu adalah ke arah yang lebih baik, sehingga kita harus akrab dan ramah dengan perubahan itu, bukan menolak perubahan. Sebagai perwujudannya, dalam kegiatan peningkatan kompetensi antara lain yang pertama, mengikuti berbagai lomba yang berhubungan dengan tugas guru. Misalnya, lomba pembelajaran, lomba guru berprestasi. Yang kedua, mengikuti berbagai pelatihan dan diklat, baik secara daring maupun secara luring. Baik karena tugas maupun karena keinginan sendiri. Yang ketiga, menyelesaikan pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nilai berikutnya, reflektif. Penerapannya, yang pertama, memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain. Yang kedua, selalu introspeksi dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Sehingga ketika pembelajaran selesai, tidak dilupakan begitu saja, tetapi diadakan evaluasi, memilah dan memilih di mana kekurangan dan kelebihannya untuk penyempurnaan pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, membuka diri dengan menerima saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran maupun secara pribadi.
Sebagai implementasinya yang dilakukan adalah memanfaatkan kegiatan Maju refleksi terus murid bagi dan rekan-rekan teman Bapak Ibu sejawat di untuk SD Negeri Telaga perbaikan Tinggi. diri dan Maju pembelajaran. terus bagi Yang rekan-rekan kedua, Bapak menerima Ibu saran dan di kritik dari SD Negeri atasan, wali Kandeling. murid, dan bahkan Maju dari terus murid sebagai bagi bahan perbaikan. rekan-rekan Bapak Jadi Ibu saya di secara SD Negeri berkala Kandeling. menghimpun Maju data terus bagi untuk rekan-rekan evaluasi Bapak diri Ibu guru baik di dari SD murid Negeri maupun Kandeling. dari wali Maju murid. terus bagi rekan-rekan. Nilai selanjutnya kolaboratif. Penerapannya yang pertama, melakukan kerjasama dengan rekan guru, wali murid, dan pihak lain yang berkaitan dengan pembelajaran. Tentu kita harus mau bekerja sama karena dengan bekerja sama segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah dan lebih baik. Yang kedua, menjaga dan melakukan komunikasi harmonis dengan berbagai pihak. Tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjaga harmonis, menjaga hubungan yang baik, baik dengan rekan sejawat, wali murid, maupun dengan masyarakat. Yang ketiga, saling ketergantungan positif terhadap seluruh pihak untuk membangun rasa saling percaya. Dengan berkolaborasi akan terjadi saling ketergantungan yang baik satu dengan yang lainnya. Perwujudan yang saya lakukan yang pertama, kolaborasi dengan rekan dan komite sekolah untuk perwujudan visi dan misi. Yang kedua, kolaborasi dalam komunitas belajar di kecamatan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan maupun melalui kegiatan kelompok kerja guru atau komunitas belajar. Yang ketiga di sini adalah kolaborasi dengan orang tua dalam mengajar di kelas. Jadi saya mengundang orang tua untuk ikut melakukan pembelajaran sesuai dengan keterampilan dan kemampuan mereka. Nilai yang selanjutnya inovatif. Penerapannya memunculkan ide atau gagasan baru yang tepat guna dan efektif serta efisien. Kedua, pantang menyerah dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Sebagai guru harus selalu menggali ide dan gagasan untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, memberdayakan aset sekolah dan lingkungan sekitar untuk mencapai visi dan misi sekolah. Mengingat adanya kodrat alam dan kodrat zaman, kita tidak bisa melupakan aset-aset yang ada di daerah setempat untuk terus ditingkatkan dan dikaitkan dalam kegiatan pembelajaran. Contoh implementasinya, yang pertama, saya membuat channel YouTube dan media sosial lainnya sebagai sarana untuk berbagi ide-ide yang saya miliki dan rancangan-rancangan yang berkaitan dengan tupoksi saya sebagai guru. Yang kedua, membuat media pembelajaran baik digital maupun tradisional, dan ini sangat menyenangkan untuk anak-anak dan selalu mereka tunggu setiap harinya. Demikian gambaran diri saya, semoga dapat menjadi guru yang lebih baik dari sebelumnya dan selalu bermanfaat untuk orang lain. Lihat ke atas agar kita terinspirasi dan lihat ke bawah agar kita terus bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.